Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki Rahmatun Hidayah, NPM 235105575. Saya dari kelas 3E Universitas Islam Riau. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang CSS Flexbox dan Grid. Flexbox, apa itu Flexbox? Flexible box atau biasa disebut dengan Flexbox merupakan model layout yang ada di CSS3 dan digunakan untuk mengatur elemen di suatu halaman web. Flexbox ini akan mengatur elemen anaknya secara otomatis dan mampu beradaptasi dengan ukuran kontainernya. Mengapa kita menggunakan Flexbox? Karena terdapat kontainer yang berkemampuan untuk mengatur panjang, lebar, dan posisi item yang berada di dalamnya, agar memaksimalkan ruang yang ada. Pengaturan ini sangat penting bagi seorang front-end developer untuk membuat sebuah website yang nyaman dilihat di berbagai device dengan berbagai macam resolusi. Istilah-istilah pada Flexbox ada 4, yaitu main axis, cross axis, master, main end, dan main size. Yang pertama, main axis. Main axis yaitu sumbu utama dari sebuah kontainer yang menentukan urutan dari penempatan item secara horizontal. Yang kedua ada cross axis, yaitu sumbu utama dari sebuah kontainer yang menentukan urutan dari penempatan item secara vertikal atau kolom. Main start main end, yaitu mulai dan berakhirnya item yang disimpan di dalam kontainer. Dan yang terakhir main size, yaitu ukuran, width atau height dari kontainer yang akan membuat dimensi dari itemnya relatif terhadap main size. Selanjutnya adalah properti pada kontainer atau parent. Kontainer adalah pembungkus yang berisikan item-item di dalamnya. Yang pertama ada display, yaitu membuat sebuah elemen parent menjadi flexbox dan membuat elemen-elemen di dalamnya bisa berperilaku flexbox juga. Yang kedua, flex direction, yaitu untuk mengatur arah dari urutan item di dalam elemen-elemen di dalamnya. Yang ketiga, flex warp, untuk mendefinisikan bahwa elemen item di dalam kontainer tidak harus disejajarkan dalam satu baris. Yang keempat, justify content, yaitu untuk mengatur rata dari elemen-elemen di dalamnya. Yang kelima, align items, yaitu untuk mengatur kesejajaran antar item secara vertikal. Yang keenam, align content, yaitu untuk mengatur jarak antar item terhadap cross axis. Yang selanjutnya adalah properti pada items, atau bisa disebut juga dengan child. Items yaitu item-item yang berada di dalam kontainer. Yang pertama adalah order, yaitu untuk mengatur urutan dari elemen-elemennya. Yang kedua, flex glow, untuk mengatur ukuran dari itemnya. Yang ketiga, line self, yaitu untuk mengatur perilaku penjajaran sebuah items yang spesifik terhadap cross axis. Materi selanjutnya ya adalah grid. Apa itu grid? Grid adalah CSS yang dapat membagi kolom pada website menjadi beberapa bagian sesuai dengan yang diinginkan, baik secara horizontal maupun vertikal. Grid juga mendefinisikan sistem layout dalam dua dimensi. Mengapa kita menggunakan grid? Karena grid menangani layout yang harus kita kontrol dari sisi kolom dan baris, atau multidimensi. Hal ini yang membuat grid cocok untuk mengatur layout dalam skala besar. Istilah-istilah pada grid. Yang pertama adalah grid cell, yaitu untuk unit tunggal yang berada di antara dua rows line dan dua kolom lines yang berdekatan. Yang kedua, grid gap, yaitu yang berfungsi yang mirip dengan margin, yakni memberi jarak kosong antar grid cell. Yang ketiga, grid lines. Grid lines ini yaitu garis yang membentang membentuk fondasi elemen grid. Ada dua jenis grid line, yaitu rows dan column. Yang keempat ada grid container, yaitu elemen pembungkus grid
yang didefinisikan dengan menulis display grid pada kontainer. Selanjutnya grid item, yaitu elemen-elemen yang berada persis satu level di bawah grid container. Selanjutnya grid track, yaitu ukuran atau jarak antara dua grid line, bisa horizontal ataupun vertikal. Dan selanjutnya grid area, yaitu kumpulan lebih dari satu grid cell yang membentuk kotak. Selanjutnya adalah properti pada container, atau disebut dengan parent. Yang pertama, grid template dan grid template rows, yaitu mendefinisikan kolom atau baris dengan cara menuliskan nilai-nilai yang dipisahkan oleh spasi. Yang kedua, auto columns dan auto rows, yaitu untuk mengatur ukuran grid track yang tidak dituliskan pada grid template. Yang ketiga, grid auto flow, yang berfungsi untuk mengatur penempatan item atau sel pada grid track termasuk yang dituliskan secara implisit. Yang keempat, grid value, yaitu nilai yang bisa kita berikan. Dan yang kelima, grid template, yaitu shorthand untuk mendefinisikan grid template rows, grid template column, dan grid template area dalam satu deklarasi. Yang keenam, grid template area, yaitu untuk mendefinisikan grid template menggunakan nama dari area yang ditulis pada properti grid area pada item. Yang ketujuh, grid gap, yaitu untuk mendefinisikan grid line atau jarak antara baris atau kolom. Yang kedelapan adalah grid shorthand untuk mendefinisikan properti-properti berikut dalam satu deklarasi, seperti grid template rows, grid template area, grid auto rows, grid auto column, dan grid auto flow. Yang kesembilan, justify item, yaitu untuk mensejajarkan grid item pada sumbu horizontal. Yang ke-10, line item, untuk mensejajarkan grid item pada sumbu vertikal. Yang ke-11 ada place item, yaitu shorthand untuk menuliskan justify item dan align items dalam satu deklarasi. Yang ke-12, justify content, yaitu untuk mengatur posisi seluruh grid container pada sumbu horizontal. Yang ke-13 ada align content, yaitu untuk mengatur seluruh grid container pada sumbu vertikal. Dan yang terakhir, place content, yaitu shorthand untuk menulis justify content dan align content dalam satu deklarasi. Properti pada items. Yang pertama ada grid column start dan grid column end, yaitu untuk menentukan tempat dari grid item dengan mengacu pada nomor atau nama grid line yang spesifik. Yang kedua, grid column dan grid row, yaitu shorthand untuk start dan end pada kolom dan grid row. Yang ketiga, grid area, yaitu untuk menentukan nama area pada item sesuai dengan template yang sudah dibuat sebelumnya melalui properti grid template area. Selanjutnya ada justify cells, yaitu untuk mengatur posisi pada sebuah sel terhadap sumbu horizontal. Yang selanjutnya align cells, yaitu untuk mengatur posisi item pada sebuah sel terhadap sumbu vertikal. Yang selanjutnya adalah place cells, yaitu shorthand untuk menuliskan posisi item pada sebuah sel terhadap sumbu vertikal dan horizontal dalam satu deklarasi. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.